Bayangkan seorang gadis kecil berdiri di sebuah gereja sederhana di Newark, New Jersey. Tangannya memegang mikrofon, matanya terpejam, dan ketika ia mulai bernyanyi, seluruh ruangan terdiam. Tidak ada yang tahu saat itu bahwa suara kecil itu suatu hari akan menggetarkan seluruh dunia. Namanya Whitney Elizabeth Houston. Lahir pada 9 Agustus 1963. Ia tidak datang dari keluarga biasa. Ibunya, Sissy Houston, adalah penyanyi gospel ternama. Sepupunya, Dionne Warwick, dan ibu baptisnya adalah Aretha Franklin. Musik bukan sekedar bagian dari hidup Whitney. Musik adalah darahnya. Sejak kecil ia bernyanyi di gereja. Di sanalah ia belajar bahwa menyanyi bukan hanya soal nada, tapi soal perasaan. Menariknya, di balik suara besar itu, Whitney adalah pribadi yang pemalu, lembut, sensitif, tidak seekspresif citra panggungnya. Namun saat ia bernyanyi, ia berubah. Tahun 1985, di usia 21 tahun, Whitney merilis album debutnya. Tidak ada sensasi kontroversial, tidak ada drama besar, hanya suara. Saving All My Love For You, How Will I Know, Greatest Love of All. Album itu terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia. Ia langsung menjadi superstar. 2 tahun kemudian, album keduanya, Whitney, debut di nomor 1 Billboard. Ia menjadi wanita pertama dalam sejarah yang melakukannya. Lalu datang rekor yang hampir mustahil. 7 lagu berturut-turut berada di posisi nomor 1 Billboard Hot 100. Bahkan The Beatles tidak pernah mencapai itu. Sejak saat itu, dunia memberinya satu julukan sederhana, The Voice. Bukan sekedar suara yang bagus, tapi suara yang menjadi standar. Tahun 1991, Super Bowl. Amerika sedang berada dalam bayang-bayang Perang Teluk. Whitney berdiri di tengah stadion dan menyanyikan lagu kebangsaan. Penampilannya begitu kuat, begitu penuh emosi, hingga versinya dirilis sebagai single dan masuk tangga lagu. Banyak yang menyebutnya sebagai penampilan lagu kebangsaan terbaik sepanjang masa. Itulah Whitney. Ketika ia bernyanyi, orang bukan hanya mendengar, mereka merasakan. Tahun 1992 menjadi puncak kejayaannya. Whitney membintangi film The Bodyguard bersama Kevin Costner. Dan dari film itu lahir lagu legendaris, I Will Always Love You. Intro tanpa musik, tarikan nafas kecil, lalu ledakan vokal yang tak tertandingi. Lagu itu bertahan 14 minggu di nomor 1. Menjadi salah satu single terlaris sepanjang sejarah musik. Soundtrack filmnya terjual lebih dari 45 juta kopi. Whitney berada di puncak dunia. Ia memiliki suara, ia memiliki ketenaran, ia memiliki cinta dari jutaan penggemar. Namun di balik semua itu, ada tekanan yang tak terlihat. Di tahun yang sama, ia menikah dengan Bobby Brown. Hubungan mereka penuh cinta dan penuh badai. Media terus mengikuti setiap langkah mereka. Setiap rumor menjadi berita utama. Di tengah sorotan tanpa henti itu, Whitney mulai berjuang dengan kecanduan. Ketenaran bisa menjadi candu. Tekanan bisa menjadi beban yang tak terlihat. Suaranya yang dulu begitu jernih mulai berubah. Penampilannya mulai dikritik. Dunia yang dulu memujanya mulai menghakimi. Dan mungkin inilah sisi paling menyedihkan dari menjadi legenda. Semua orang mencintaimu saat kamu bersinar, tapi sedikit yang bertahan saat kamu terluka. Tahun 2009, Whitney mencoba bangkit. Ia merilis album I Look to You. Album itu sukses secara penjualan. Namun di atas panggung, ia bukan lagi Whitney yang dulu. Waktu, tekanan, dan perjuangan panjang telah meninggalkan jejak. Namun satu hal tetap ada. Ketika ia bernyanyi dengan hati, kita masih bisa mendengar jiwa yang sama. 11 Februari 2012, sehari sebelum Grammy Awards, Whitney Houston ditemukan tidak sadarkan diri di kamar hotelnya di Beverly Hilton. Ia meninggal di usia 48 tahun. Dunia terkejut. Radio memutar lagu-lagunya tanpa henti. Media menulis penghormatan. Dan tiba-tiba, semua orang kembali mengingat mengapa mereka mencintainya. Whitney Houston menjual lebih dari 200 juta album, memegang rekor dunia untuk penghargaan terbanyak oleh artis wanita pada masanya.
menginspirasi generasi penyanyi setelahnya, dari Mariah Carey hingga Beyoncé. Namun warisan terbesarnya bukan angka, warisan terbesarnya adalah perasaan. Karena sampai hari ini, setiap kali intro I Will Always Love You diterhar, kita semua masih berhenti sejenak, masih menunggu nada tinggi itu, masih merinding. Whitney mungkin telah pergi, tapi suaranya tidak pernah benar-benar hilang. Dan mungkin itulah arti sebenarnya dari legenda. Jika kamu menikmati kisah seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like agar lebih banyak orang bisa menemukan cerita-cerita inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, tokoh musik siapa lagi yang ingin kamu dengar kisahnya selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik tentang legenda dunia lainnya. Karena di balik setiap lagu besar, selalu ada kisah yang lebih dalam.